Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Randy Kurniawan dari kelas 74. Saya akan membahas tentang bab 1, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup yaitu terdiri dari 1. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. 2. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. 3. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. 4. Sistem organ dan organisme. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi tumbuhan dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel, yaitu secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya monoral berarti bakteri dan gangguan biru yang memiliki sel prokariotik. Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyote berarti nukleus. Sel prokaryotik memiliki nukleus dan atau inti sel. Tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukaryotik bahasa Yunani berarti sejati atau sebenarnya merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Sel prokaryotik terdapat bakteri termasuk cyanobacteria dan prokariota. Strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukaryota karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella, organel pragenal. Pilih struktur plaketan atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya. Ini adalah salah satu gambar dari yang ini struktur prokaryotik dan yang ini adalah mikroskop elektron. Saya akan membahas yang kedua. Yang kedua ini adalah jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran secara mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidup. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama akan berkelompok. Kelompok sel disebut jaringan daun, mikropos, gelas dan objek kaca penutup, silk, warna meliti biru, pipet keras. Saya akan lanjut
ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan ketiga ini saya akan membacakan sistem organ dan organisme. Kamu sudah menemukan bermacam-macam organ yang terdapat pada tumbuhan dan manusia. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sistem organ. Lanjutkan kegiatan ini untuk mempelajari sistem organ dan organisme. Sistem organ, sistem pencernaan yaitu mulut, lidah, gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Sistem pernapasan, sistem gerak rangka, tulang, sistem transportasi, sirkulasi, peredaran darah, jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Sistem ekskresi, paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Sistem reproduksi, ovarium, rahim, dan vagina. Itulah pembahasan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.